Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, a'adzani Allah wa iyyakum minan nari ajma'in. Kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya, memberikan taufik kepada kita semua untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan puasa, dan semakin dekat kita ini menuju bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan, dimudahkan untuk beribadah, untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, dan semoga nantinya kita semua keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni dosa-dosanya, mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini sebagaimana telah disebutkan di pengumuman, ini pertemuan terakhir kajian di Masjid Al-Wusta sebelum libur Ramadan. Ya, karena pekan depan sudah masuk bulan Ramadan, ya kajian kita libur. Baik, pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang mustahabbat as-siyam. Hal-hal yang mustahab atau sunnah bagi orang yang berpuasa. Hal-hal yang mustahab atau sunnah bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah sahur. Kalau dalam bahasa Arabnya as-suhur, pakai dhamma sinnya suhur. Kalau suhur itu perbuatan kita makan sahur, baik dengan makanan ataupun minum, itu namanya as-suhur. Tapi kalau sahur, sinnya dibaca dengan fathah. Kalau dalam bahasa Arab itu sahur, itu makanannya, sesuatu yang kita gunakan untuk makan sahur. Nah, jadi sahur itu, atau bahasa kitanya makan sahur, itu adalah sunnah. Sehingga kemudian kita ini harus memiliki perhatian terkait dengan makan sahur ini. Jangan kemudian kita tinggalkan, walaupun seseorang yang dia berpuasa tanpa makan sahur sah, ya. Tetapi jangan sampai kita kemudian melewatkan makan sahur, karena banyak sekali faedah dan keutamaan yang ada dalam makan sahur. Ini dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahurlah, karena fis sahur itu pada apa yang kita santap dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi pada makanan, minuman yang kita gunakan
kita santap ketika makan sahur itu ada keberkahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang namanya sahur ya tadi tidak mesti banyak. Tidak mesti banyak. Ya namanya sahur baik itu dengan makan yang banyak atau sedikit. Bahkan sudah dikatakan sahur walaupun seseorang itu hanya minum seteguk air. Itu sudah dikatakan sahur. Maka misalnya ketika seseorang dia terbangun sudah mendekati masuknya waktu fajar, masuknya waktu subuh, sehingga tidak memungkinkan dia lagi untuk makan nasi, makan makanan yang berat misalnya, butuh waktu sudah mau ngambil nasi, ya tambah lagi misalnya nasinya panas, nunggu agak dingin dulu baru bisa dimakan. Yang mana ketika itu akan menunggu membutuhkan waktu yang agak lama, sehingga ketika dia harus makan makanan yang berat tadi masuk waktu subuh, maka cukup dia minum air saja, walaupun mungkin seteguk air, maka dia sudah dikatakan sahur, sudah dikatakan sahur, dan ada keberkahan. Ya. Baik, dan waktu sahur ini ya dari tengah malam sampai terbit fajar. Dari tengah malam sampai terbit fajar itu waktu sahur. Kemudian yang berikutnya terkait dengan hal yang sunnah bagi orang yang berpuasa. Yang kedua masih terkait dengan makan sahur, yaitu disunnahkan untuk mengakhirkan makan sahur. Ya tadi memang waktu sahur itu dari pertengahan malam sampai terbit fajar, tetapi disunnahkan dia mengakhirkan makan sahurnya. Ya, diakhirkan makan sahurnya. Ya, dan ini juga ada banyak faedahnya. Di antaranya faedahnya adalah kalau mengakhirkan makan sahur, ya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengakhirkan makan sahur. Ya. Dan juga faedah-faedah yang lainnya. Sehingga kemudian juga memang kalau sahurnya diakhirkan, ya ketika seseorang itu datang di waktu pagi, ya kondisinya masih kuat, tidak lemas. Kalau dia makan di tengah malam, masuk waktu subuh sudah terasa lapar, pagi sudah lemas. Itu salah satu faedahnya. Disebutkan di dalam hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah. Qultu kam kana qadar ma bainahuma? Qala 50 ayah." Kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami pun mengerjakan salat. Maka ditanyakan berapa lama antara makan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengerjakan salat itu. 50 ayat. Seukuran membaca 50 ayat. Ya tadi kalau dimenitkan ya kurang lebih 10 menit. 10 menit. Artinya apa? Dekat sekali. Tetapi juga terkait dengan mengakhirkan makan sahur ini juga memperhatikan keadaan kita masing-masing. Ya kita mengakhirkan makan sahur, tetapi lihat ya kalau terlalu mepet sehingga kemudian setelah makan sahur dia harus ke belakang dulu, sehingga kemudian dia terlambat pergi ke masjid untuk sholat subuh, bahkan ketinggalan sholat subuh berjamaah, ya mungkin agak dipercepat sedikit, ya
Karena bukan juga wajib harus demikian mendekati subuh, tidak. Ya, karena masing-masing kita kan berbeda keadaannya. Ada orang itu setelah makan sahur ya aman-aman saja kondisi perutnya, sehingga sudah makan sahur 5 menit lagi azan subuh atau kurang dari itu, tidak ada masalah. Wudu, berangkat ke masjid, tidak terlambat, tidak tertinggal sholat subuh berjamaah, walhamdulillah. Kalau sudah menjadi kebiasaannya setelah makan sahur dia harus ke belakang dulu, buang air, ya butuh waktu yang lama dan sudah jadi kebiasaannya, ya jangan kemudian juga memaksakan dia harus mepet-mepet waktu dekat dengan waktu subuh untuk makan sahur. Paham ya? Baik. Ini yang kedua. Kemudian hal yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa yang ketiga adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Jadi berbuka itu jangan ditunda. Bukan juga artinya berbuka sebelum waktunya, bukan. Menyegerakan berbuka, ya, dia berbuka sebelum waktunya, ya batal puasanya. Maksud menyegerakan berbuka artinya ketika sudah terbenam matahari, masuk waktu maghrib, dia segera berbuka, jangan tunda. Ya, jangan tunda. Wah, nantilah biar lebih mantap, saya tidak mau dulu berbuka habis sholat maghrib saja. Ya tidak, ya berbuka cukup dengan dia misalnya apa? Minum air, makan sebutir kurma. Ya, berbuka dia segerakan ketika memang telah datang waktunya, ketika memang telah terbenam matahari, masuknya waktu maghrib. Ini dasarnya adalah hadis Nabi SAW dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW bersabda, la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitr. Manusia itu akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka. Baik, kemudian yang berikutnya disunahkan bagi orang yang berpuasa, ini masih kaitannya dengan berbuka, adalah dia berbuka dengan rutop. Rutop itu apa? Kurma basah. Rutop. Kalau tidak ada ya pakai tamar. Ya, tamar itu ya kurma yang biasa kita makan itu. Ya kalau tidak ada ya sudah, boleh dengan apa saja. Ya. Makanya bulan puasa ya banyak yang jualan kurma, banyak kurma ya untuk menepati apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya berbuka dengan kurma. Kalaupun tidak ada atau kemudian pengen makan yang lain ya juga tidak masalah. Nah, aku pengen makan bolunya, ya sudah. Tidak tahan lagi nak nyicip tekwan model, silahkan. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah berdoa ketika berbuka dan juga ketika sedang berpuasa. Jadi disunahkan kita itu untuk memperbanyak doa, baik ketika sedang puasa maupun ketika berbuka. Dasarnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Baihaqi dan yang lainnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thalathah la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. As-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa hingga dia berbuka.
wal imamul adil, pemimpin yang adil, wal mazlum, dan orang yang dizalimi. Dan yang jadi pembahasan kita adalah as-shaim hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa hingga berbuka. Jadi ketika kita berpuasa itu adalah saat di mana doa itu diijabah. Maka kita memperbanyak doa ketika kita berpuasa. Memperbanyak doa ketika berpuasa. Dan juga berdoa ketika berbuka puasa. Doa ketika berbuka puasa. Apa doa ketika berbuka puasa? Apa? Dhahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Baik, ini ada faedah terkait dengan doa ketika berbuka ini. Kami nukilkan atau kami sebutkan secara makna, tidak dibaca per kalimatnya, dari ulama yang ma'ruf bagi antum semua, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ditanya, dan itu disebutkan pertanyaan dan jawabannya di dalam kitab Fatawa Arkanil Islam. Itu pada pertanyaan nomor 436. Jadi beliau itu ditanya tentang doa yang ma'thur ketika berbuka puasa. Maka kata beliau, Inna doa indal iftar mautin ijabatin lid-du'a. Doa ketika berbuka itu adalah tempat atau saat di mana doa itu diijabah. Li'annahu fi akhir ibadah. Karena itu di akhir dari ibadah. Ya kan, akhir dari ibadah. Yang memang pada saat itu manusia itu jiwanya itu dalam keadaan lemah, hatinya betul-betul lemah, maka dalam keadaan itu dia lebih dekat untuk kembali dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati pada saat itu, yang namanya ketika dia berbuka setelah berpuasa, menjadikan hatinya itu, jiwanya itu lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, doa al-ma'thur, doa yang ma'thur, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ini lafaznya yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Wa minhu aidan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam hina aftar qala. Dan juga di antaranya kata beliau adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka, yaitu dhahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Ya. Dan lihat keterangan setelahnya. Ini sebagai tambahan faedah sehingga kemudian kita mengamalkan sesuai dengan ilmu yang ada pada kita, tetapi kita pun bisa bersikap dengan benar kepada saudara kita yang mungkin berbeda dengan apa yang kita amalkan, sehingga tidak terburu-buru, ya, memvonis, menghakimi orang lain misalnya keliru, salah, ya, apalagi dianggap sesat, ya. Maka lihat kata beliau, wa hadzani al-haditsani wa in kana fihi ma dha'fun lakin ba'du ahli ilmi rahimahumullah hassanahuma.
Jadi dua hadis ini meskipun pada keduanya ada kelemahan. Jadi memang termasuk juga hadis zahabaz zama'u. Itu diperselisihkan oleh para ulama. Ya, diperselisihkan oleh para ulama. Sebagaimana kata beliau di sini, termasuk beliau menyatakan ya ada kelemahan dalam kedua hadis ini. Tetapi sebagian ulama itu menghasankan kedua hadis ini. Makanya ini menyadarkan kita ini butuh untuk banyak belajar. Butuh banyak belajar. Terkait hadis toh ternyata ada yang mensahihkan, menghasankan, ada juga yang melemahkan. Mana yang harus kita pegang? Ya, makanya kita ini harus banyak belajar. Maka kata beliau, apabila engkau berdoa dengan doa ini tadi, baik doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu ataupun doa zahabaz zama'u dan seterusnya, ya, maka itu boleh. Ataupun engkau berdoa dengan doa yang lain. Ya, doa yang lain yang muncul dalam hatimu ketika berbuka, maka memang pada saat itu adalah saat diijabah. Ya. Jadi boleh. Ya, intinya berbuka, mau makan bismillah. Sudah makan, minum, baca zahabaz zama'u wa btallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Ya, kemudian ya berdoa dengan doa-doa yang kita inginkan, karena pada saat itu saat diijabah. Karena memang pada saat itu banyak orang yang lalai, tersibukkan dengan berbagai macam makanan merah, hijau, biru. Ya kan, ada klepon, kue lapis, ada tekwan, laksan, bakwan, risol, penuh meja. Kalau belum buke itu pengen galik-galik. Pada buke, banyak lah hilang mai malah penuh pucuk meja tu. Kayaknya ingat mai. Dia nasihat untuk kami juga, bukan untuk antum mai. Kadang kalau dalam puasa itu pengen gale, nak beli gale, apalagi lah es itu, sedap. Nak es cincau, es dawet, es buah, lah segala macam es ada gale. Ya Allah. Sudah. Baik, demikian ya. Ini apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Saya hanya menyebutkan saja bagi antum salah pula. Apa beda dengan penjelasan yang lain? Ya. Baik. Nah, begitu juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Ya. Kata beliau, wa yustahabbu ayyad'u inda iftarihi bima ahabba. Cuman kadang memang kita lalai yang ini. Disunnahkan ketika dia berbuka untuk berdoa dengan apa yang dia senangi, dengan apa yang dia sukai. Jadi pengen doa apa saja ketika berbuka, silahkan berdoa. Karena tadi saat berbuka itu adalah saat diijabah. Dan beliau juga menyebutkan di antara doanya tadi, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dan juga doa apa? Zahabaz zama'u wa btallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Jelas ya? Jadi anak hanya menukilkan saja. Ya, jadi tidak mengada-ngada, makanya saya bawa kitabnya langsung. Ya. Antum nanya-nanya, Ustaz ngade-ngade. Ya, paham ya? Jadi demikian, karena memang pada saat itu apalagi kita belum tahu ilmunya, memang ya saat yang lalai. Ya kan, sibuk tadi dengan makanan, akhirnya lupa, padahal pada saat berbuka itu adalah saat diijabah. Ya, saat diijabah. Baik, kemudian hal yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa berikutnya adalah memperbanyak sedekah. Sedekah. Kalau bahasa kita apa? Sedekah. Sedekah, sedekah. Ya. Jadi memperbanyak
sedekah, ya tidak sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Namun ketika bulan Ramadan, kedermawanan beliau berlipat-lipat. Ya sedikit bersedekah dengan apa yang kita mampu. Kemudian yang berikutnya disunnahkan memperbanyak membaca Al-Quran. Sunahkan memperbanyak membaca Al-Quran. Terkait dengan ibadah-ibadah yang disunnahkan di bulan Ramadan, bukan artinya setelah bulan Ramadan kita tinggalkan. Di bulan Ramadan kita didik diri kita untuk terbiasa, untuk membiasakan diri dengan ibadah-ibadah tersebut. Ya, maka di bulan Ramadan kita lanjutkan, walaupun mungkin ya tidak sebanyak di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran alhamdulillah bisa khatam. Ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali bahkan. Nah setelah bulan Ramadan Al-Qurannya jangan ditinggalkan, jangan ditutup, terus dibaca. Kemudian juga disunahkan apa? Memberi makan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Ya. Ini juga keutamaan yang sangat besar, memberi makan untuk orang yang berbuka puasa. Ya apa saja, walaupun mungkin memberikan sebutir kurma, kemudian juga dia makan sebutir kurma itu ketika berbuka puasa, dapat pahalanya. Dan bukan artinya memberi makan kepada orang yang berbuka puasa itu harus makanan itu yang pertama kali dia makan. Tidak. Intinya memberi makan untuk orang yang berpuasa ketika berbuka. Tidak mesti artinya untuk dapatkan keutamaan itu harus makanan yang kita beri itu yang pertama kali dia makan, tidak. Sehingga kemudian kaget makan kurma ku tuwek mulu. Kurma yang tunjuk sana tu kaget weh. Yang ku dulu. Makan ku boleh palon dah. Ya. Tidak. Baik. Kemudian juga ya disunahkan untuk memperbanyak seluruh amalan-amalan kebaikan, ya, amalan-amalan kebaikan secara umum. Kemudian juga yang berikutnya adalah disunahkan untuk bersungguh-sungguh mengerjakan sholat malam. Mengerjakan sholat malam. Dan masuk sholat malam itu apa? Sholat tarawih. Sholat tarawih. Tapi ingat ya, sholat tarawih itu sunnah. Tapi bukan artinya ya tinggalkan saja, tidak. Yang ingin kami tekankan, jangan sampai semangat dengan yang sunnah meninggalkan, tidak peduli dengan yang wajib. Sholat tarawih rajin, sholat 5 waktunya tinggal. Ya, semangat, alhamdulillah rajin tiap malam sholat tarawih berjamaah di masjid. Tapi maghrib tadi tidak sholat, sibuk berbuka. Asar tadi belum terbangun karena tidur siang, puasa, lesu. Ya, sholat zuhur lama itu boleh, karena istirahat kantor lah capek, balik rumah lah tidur boleh. Ya, jadi demikian ya. Karena memang di antara adab
berpuasa itu adalah mengerjakan segala ibadah yang wajib. Dan adab yang kedua, meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Paham ya? Ini yang bisa kita bahas terkait dengan hal-hal yang disunnahkan ketika berpuasa. Ini sudah hampir 7:30 juga ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini cukuplah menjadi bekal, walaupun ya harus ditambah lagi membaca di rumah, menambah lagi ilmu. Dan ini pun yang kita bahas sangat ringkas. Kalau mau dibahas detil satu persatu panjang. Tetapi cukuplah ini menjadi dasar untuk kita beramal. Semoga amal kita menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri ada satu permasalahan yang ingin kami sebutkan sebagai juga tambahan faedah. Sebagai tambahan faedah bagi kita semua, walaupun mungkin antum mengamalkan berbeda dengan apa yang akan kami sampaikan, tetapi paling tidak tadi kita mendapat tambahan faedah, ya, dan kita pun bisa bersikap dengan benar, dengan baik kepada orang lain terkait dengan hal-hal yang itu sifatnya perbedaan pendapat. Baik, coba anak tanya dulu ini. Kalau misalnya lagi sahur, antum lagi makan, atau lagi mau minum, lagi pegang cangkir, azan subuh. Apa yang antum lakukan? Siapa yang mau jawab? Antum minum atau antum berhenti dari makan sahur? Hah? Minum. Ada jawaban yang lain? Hah? Pak Triono berhenti. Kalau Kak Kodir azan subuh ini masih megang tuh, minum. Sebut dalil. Dalilnya mana dalil? Jadi enggak, yang penting tahu. Nah, apa yang nyebut ke dalilnya? Ada nah, kitabnya. Baik, terkait dengan hadis. Ya, hadis ini diantaranya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila salah seorang kalian mendengar an-nida, maksudnya azan, sedangkan bejana, wadah apapun itu, ya cangkir atau sesuatu yang berisi makanan, itu masih di tangannya, maka jangan dia letakkan hingga dia menunaikan hajatnya. Ini dasar yang dipakai tadi oleh Kak Abdul Qadir. Ya, itu dasarnya. Baik. Terkait dengan hadis ini, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama terkait derajat hadisnya. Diperselisihkan. Di antara para ulama itu ada yang melemahkan hadis ini. Ini memang terkait dengan sanadnya. Jadi bukan sesuatu yang disepakati. Jadi jangan sampai nanti terburu-buru ketika misalnya ada saudara kita berbeda, inti nolak hadis, nolak kebenaran. Al-kibr batrul haq, bawa dalil lagi kan? Padahal dia belum pernah tahu sisi pendalilannya bagaimana. Para ulama yang menyatakan lemah hadis ini, mereka menyatakan hadis ini menyelisihi dalil yang sahih. Apa dalil yang sahih itu? Dalil yang tegas.
yang menyatakan kalau sudah masuk waktu fajar tak boleh lagi makan dan minum. Mana dalilnya? Ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 187? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Sampai apa dalam ayat? Sampai fajar. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang sudah kita juga sebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, fakulu washrabu hatta yu'adzin ibnu ummi maktum. Makan dan minumlah hingga ibnu ummi maktum azan. Azan yang keberapa? Kedua. Masuk waktu fajar. Jelas sampai ibnu ummi maktum azan sampai situ. Kalau sudah masuk waktu fajar tidak boleh lagi. Sudah selesai. Ya. Demikian. Ini sebenarnya banyak kaul ulama, penjelasan para ulama terkait dengan hal ini, permasalahan hadis ini. Tapi panjang ini kalau mau disebutkan secara rinci. Tapi tadi ya, para ulama yang menyatakan hadis ini lemah tadi, mereka menyatakan hadis ini menyelisihi dalil yang sahih. Jelas tadi ayat dan hadis yang lain. Para ulama menjelaskan, kalaulah memang hadis ini sahih, hadis ini sahih. Maknanya apa? Maknanya di situ, ya, masih boleh dia minum ataupun makan yang ada di tangannya ketika muazin adzan. Ketika muazin itu adzan memang belum masuk waktu subuh. Mendekati waktu subuh dia sudah adzan. Belum masuk waktu subuh tapi dia sudah azan. Dia masih ragu. Belum betul-betul masuk waktu subuh fajar. Kemudian alasan yang lain, para ulama yang lain menjelaskan bahwa yang dimaksud an-nida di sini, azan di sini tadi kan, kalau mendengar an-nida azan, kalau masih ada di tangannya bejana tadi, mungkin cangkir atau apa, azan, boleh dia minum, ya, yang apa yang ada di tangannya. Yang dimaksud nida di situ adalah azan yang pertama, dibawa kepada azannya Bilal. Sebagaimana memang dulu azannya, bukan dulu, ya memang dulu dan juga sekarang ini kalau mau diamalkan azannya dua kali, ya. Sebagaimana tadi kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Inna Bilalan yu'adzinu bilail, fakulu washrabu hatta yu'adzin ibnu ummi maktum. Bilal itu azannya masih di waktu malam, belum masuk waktu subuh. Maka makanlah dan minumlah sampai ibnu ummi maktum adzan. Kalau ibnu ummi maktum adzan, dia adalah sahabat yang buta, tidaklah dia adzan kecuali sudah masuk waktu subuh. Ya, jadi ini. Tapi tadi kalau antum masuk pegang yang itu, ya ini bukan paksaan, ini menjelaskan saja. Baik, sudah masuk waktu isya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas terkait dengan ilmu puasa ini bisa dipahami. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.